Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin kita mempelajari salah satu teori dalam promosi kesehatan, yaitu difusi inovasi, hari ini kita kembali akan mempelajari teori dalam promosi kesehatan juga, yaitu Health Belief Model. Di sesi ini juga kita akan mengetahui perencanaan pendidikan dalam promosi kesehatan model L-Green ya, yaitu preset proses. Nah, sebelum itu, mari kita mulai dengan berdoa. Semoga kegiatan kita pada kali ini bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan yang akan datang. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, kita akan mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Health Belief Model. Health Belief Model ya terdiri dari 3 suku kata ya, yaitu health, belief, dan model. Kalau health ya udah pasti ya, artinya kesehatan. Belief kepercayaan gitu ya. Dan model adalah flawless lah ya, sebuah rangkaian gitu. Jadi bisa dikatakan bahwa health belief model ini adalah kepercayaan seseorang terhadap kesehatannya. Nah, di sini dijelaskan bahwa HBM itu merupakan model psikologi yang mencoba untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku kesehatan. Hal ini dilakukan dengan berfokus pada sikap dan keyakinan individu. HBM ya, model ini sering digunakan untuk memprediksi perilaku kesehatan preventif dan juga respon perilaku untuk pengobatan pasien dengan penyakit akut dan kronis. Konsep utama dari HBM adalah perilaku sehat, ditentukan oleh kepercayaan individu atau persepsi tentang penyakit dan sarana yang tersedia untuk menghindari terjadinya suatu penyakit. Jadi dari sini bisa kita simpulkan ya bahwa HBM ini merupakan model yang menspesifikan ya bagaimana individu secara kognitif menunjukkan perilaku sehat maupun usaha untuk menuju sehat atau penyembuhan sebuah penyakit. Jadi HBM ini didasari oleh keyakinan atau kepercayaan individu tentang perilaku sehat maupun pengobatan tertentu gitu, yang bisa membuat dirinya ya bisa sehat ataupun sembuh. Nah, HBM ini dikembangkan pertama kali tahun 50-an oleh seorang psikologi sosial di layanan kesehatan publik Amerika Serikat, yaitu dimulai dengan adanya kegagalan pada program pencegahan penyakit. Jadi, pada saat itu ada sebuah program yang berupaya untuk mencegah sebuah penyakit di Amerika. Namun gagal karena ada sebuah missing link antara program dengan individu sebagai usernya. Nah, disitulah lahir HBM yang kemudian dari situ diketahui bahwa persepsi individu terhadap sebuah isu kesehatan sangat penting untuk diketahui sebelum program itu dilaksanakan. Nah, HBM ini punya 6 dimensi gitu. Yang pertama adalah perceived susceptibility ya, yaitu kerentanan yang dirasakan konstruk tentang resiko atau kerentanan. Susceptibility gitu, personal. Hal ini mengacu pada persepsi subjektif seseorang menyangkut resiko dari kondisi kesehatannya. Kemudian selanjutnya adalah perceived severity, yaitu perasaan mengenai keseriusan terhadap suatu penyakit, meliputi kegiatan evaluasi terhadap konsekuensi klinis dan medis, sebagai contoh kematian, cacat, dan sakit, dan konsekuensi sosial yang mungkin terjadi seperti efek pada pekerjaannya, misalnya terjadi kehilangan pekerjaan gitu ya, kehidupan keluarga, dan hubungan sosial. Selanjutnya adalah perceived benefit ya, yaitu penerimaan susceptibility seseorang terhadap suatu kondisi yang dipercaya dapat menimbulkan keseriusan. Nah, ini akan mendorong untuk menghasilkan sebuah kekuatan yang mendukung ke arah perubahan perilaku. Dan kemudian selanjutnya adalah perceived barrier. Ini adalah hambatan yang dirasakan untuk berubah atau apabila individu menghadapi rintangan yang ditemukan dalam mengambil tindakan tersebut. Selanjutnya adalah health motivation, yaitu di mana konstruk ini terkait dengan motivasi individu untuk selalu hidup sehat. Yang terakhir adalah cause to action, yaitu suatu perilaku dipengaruhi oleh suatu hal yang menjadi isyarat bagi seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau perilaku. Contohnya seperti ini. Katakanlah sekarang lagi COVID ya.
Jadi misalnya seorang laki-laki ya akan melakukan swab test apabila pertama dia mempunyai keluarga terdekat yang terkena COVID gitu. Kemudian selanjutnya dia melihat bahwa keluarganya tersebut ya status kesehatannya itu dan aktivitasnya itu tidak bisa beraktivitas karena mengidap COVID tadi. Kemudian saat itu juga dia mengetahui bahwa swab test itu bisa menunjukkan gitu ya hasil bahwa seseorang itu terkena bisa positif atau negatif gitu. Nah, swab test itu ternyata setelah dia cari informasi, swab test itu gratis gitu, tidak bayar gitu. Kemudian dia dianjurkan oleh tenaga medis gitu ya agar melakukan swab test supaya bisa mengetahui gitu ya apakah dia nanti positif atau negatif seperti itu. Ini adalah salah satu contohnya ya dalam penerapan HBM itu. Nah, 6 dimensi tadi itu ada 3 faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama itu adalah faktor persepsi individu. Jadi maksudnya adalah persepsi individu mengenai sebuah keadaan ya, perasaan lemah dan kerentanan yang mendorong dia melakukan tindakan pencegahan atau pengobatan terhadap penyakit. Selain itu, kegawatan terhadap penyakit mendorong seseorang untuk melakukan tindakan pencarian pengobatan. Kemudian faktor berikutnya adalah faktor modifikasi. Ini adalah karakteristik individu yang mempengaruhi persepsi pribadi tadi, seperti usia, jenis kelamin, ras, pekerjaan, ekonomi, kepribadian. Jadi seperti usia ya. Jadi semakin dewasa seseorang, maka tentu saja dia akan lebih banyak tahu kan, karena dia banyak bertambah umur itu biasanya bertambah pengetahuan karena dia bertemu banyak orang, kemudian dia lebih banyak membaca gitu ya, lebih banyak pengalaman, sehingga tentu saja ini akan mempengaruhi ya bagaimana dia dalam berperilaku seperti itu. Termasuk juga ekonomi tadi. Semakin baik ekonominya, maka tentu saja pemilihan dan pemilihannya lebih variatif. Dia bisa memilih sesuatu yang dia butuhkan atau dia inginkan gitu. Jenis kelamin juga mempengaruhi tentu saja antara laki-laki dan perempuan. Kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya bahwa laki-laki dan perempuan itu sangat berbeda sekali cara berpikirnya. Laki-laki lebih banyak menggunakan logika, sedangkan perempuan lebih banyak menggunakan aspek rasa gitu. Kemudian faktor ketiga adalah faktor kemungkinan untuk merubah perilaku. Maksudnya adalah untuk merubah perilaku dalam mengambil keputusan bertindak gitu ya, tergantung dari perasaan bermanfaat dan merasa mendapat rintangan dari yang dianggap serius dari sebuah masalah kesehatan. Nah, jadi ini ada 3 faktor yang mempengaruhi 6 dimensi HBM tadi. Nah, kita akan masuk ke model preset ya dari L-Green tentang perencanaan program promosi kesehatan. Nah, jadi pendahuluan dulu ya. Jadi ini adalah model yang dikembangkan oleh L-Green dan Kreuter tahun 91. Ini bisa digunakan secara keseluruhan, sebagian juga atau kombinasi. Jadi langkahnya juga berurutan ya, nanti akan kita jelaskan di slide berikutnya. Kemudian fleksibel, beradaptasi dengan kebutuhan. Fungsinya ini ya tentu saja meningkatkan kondisi kesehatan atau derajat kesehatan gitu ya. Kemudian merupakan model yang paling cocok diterapkan dalam perencanaan dan evaluasi program promosi kesehatan. Dikenal dengan model preset, yaitu predisposing, reinforcing, enabling, causes educational, diagnosis, and evaluation. Kemudian proses ini nanti akan dibahas di lain kesempatan saja ya. Jadi preset ini merupakan kerangka untuk membantu perencanaan mengenal masalah, mulai dari kebutuhan pendidikan sampai pengembangan program. Sedangkan proses itu lebih ke polisi, regulasi gitu ya, konstruk organisasi dalam pendidikan kesehatan ya,
Nah, kalau dalam aplikasinya, preset proses ini dilakukan bersama-sama dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, apa sih sebenarnya preset itu sama proses itu ya? Ini adalah model perencanaan yang berorientasi pada masyarakat untuk suksesnya intervensi program promosi kesehatan. Jadi nanti dalam perencanaan ini akan ada banyak yang dibahas gitu ya dalam melakukan sebuah promosi kesehatan, khususnya pada kegiatan edukasi gitu ya. Nah, kalau preset ini digunakan pada fase diagnosis masalah, penetapan prioritas, dan tujuan program. Jadi kalau preset itu dia ingin mengetahui masalah apa sebenarnya yang ada di masyarakat. Kemudian setelah diketahui banyak masalah misalnya gitu ya. Masalah kesehatan banyak ya. Ada 6 paling tidak sumbernya itu. Sumbernya apakah dari lingkungan, dari gizi ya, kemudian dari perilaku, dari penyakit tidak menular dan penyakit menular gitu ya. Dan juga dari penyakit kesehatan ibu dan anak. Nah, ini adalah salah satu ya sumber masalah yang ada di kehidupan kita seperti itu. Nah, dari masalah yang banyak ini ditentukan prioritas mana yang akan kita pilih gitu. Nah, di fase preset ini nanti akan ditentukan. Kemudian tujuan dari program kesehatan tersebut. Nah, kalau proses digunakan untuk menetapkan sasaran dan kriteria kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, kalau preset itu terdiri dari 5 fase. Yang pertama adalah fase sosial diagnosis, kedua adalah fase epidemiological diagnosis, fase ketiga adalah behavioral and environmental diagnosis, keempat fase 4 itu educational and organizational diagnosis, fase 5 administrative and policy diagnosis. Nah, kalau proses itu terdiri 4, yaitu implementation, proses evaluasi, impact evaluasi gitu ya, sama outcome evaluasi. Nah, kita akan bahas yang fase pertama nanti ya. Tapi sebelum itu kita akan mengetahui dulu nih asumsi yang melatari preset proses. Jadi bahwa perubahan perilaku itu lebih efektif jika ada partisipasi masyarakat. Kesehatan dan isu lainnya seharusnya melihat dalam konteks masyarakat. Kesehatan atau isu lainnya pada dasarnya adalah masalah kualitas hidup. Nah, ini adalah asumsi dari preset proses. Terus kenapa sih menggunakan preset proses? Nah, jadi dia ini adalah sebuah model logis untuk membangun intervensi terstruktur dan prosedural. Nah, model ini juga model yang logis untuk menganalisis kritis sesuai kerangka kerja gitu. Preset proses ini juga merupakan model partisipasi sehingga menjamin keterlibatan atau partisipasi masyarakat. Jadi enaknya itu preset proses ini dia berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat. Jadi programnya akan terus berkesinambungan karena ada keterlibatan dari masyarakat tersebut gitu. Kalau preset proses ini dia juga menggabungkan evaluasi pada banyak tingkatan sehingga memungkinkan untuk selalu memonitor dan menyesuaikan evaluasi yang dibuat. Nah, ini adalah frameworknya ini. Ini ada fase 1 tadi sudah kita bahas tadi ya. Dalam preset itu ada 5 fase, sedangkan proses itu ada 4 fase gitu. Nah, ini adalah model yang dibuat gitu ya oleh Elgrin ya dan Kreuter tahun 91. Jadi di sini ada social assessment fase 1 ya, seperti yang tadi dijelaskan ya, bahwa dalam melakukan upaya promosi kesehatan berdasarkan framework preset prosesnya Elgrin dan Kreuter itu ada 9 fase. Nah, kita akan bahas satu-satu nih. Pertama itu fase diagnosis sosial. Ini adalah proses menentukan persepsi masyarakat terhadap kebutuhannya dan aspirasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya melalui partisipasi dan penerapan berbagai informasi yang didesain sebelumnya. Untuk mengetahui masalah sosial digunakan indikator sosial. Nah, jadi fase pertama itu mengetahui secara faktual dan aktual gitu ya, bahwa data yang ada di masyarakat itu menunjukkan sebuah masalah kesehatan tertentu. Nah, jadi pertama ini sudah diketahui data ataupun masalah yang ada. Kemudian fase kedua itu adalah diagnosis epidemiologi, yaitu studi tentang distribusi dan determinan penyakit.
Pada fase ini, siapa atau kelompok mana yang terkena masalah kesehatan tadi? Umurnya, jenis kelaminnya, lokasi, dan suku diidentifikasi. Siapa saja yang terdampak gitu dari masalah kesehatan tersebut. Kemudian dicari pula bagaimana pengaruh atau akibat dari masalah kesehatan tersebut. Mortalitasnya, kematiannya ya, morbiditas, disabilitas, tanda dan gejala yang timbul, dan cara menanggulangi masalah tersebut, apakah dengan imunisasi, apakah dengan perawatan atau pengobatan, modifikasi lingkungan, atau perilaku. Informasi ini sangat penting untuk menetapkan prioritas masalah yang didasarkan pertimbangan besarnya masalah, luasnya tadi ya, dan akibat yang ditimbulkan serta kemungkinan untuk diubah. Apakah masalah tersebut mungkin untuk diubah atau tidak? Kemudian ya, setelah kita datanya udah punya gitu ya, masalah kesehatannya tadi udah punya gitu ya, menentukan besaran tadi, maka kita membuat sebuah prioritas. Jadi ya, masalah yang memiliki dampak terbesar dalam hal kematian, penyakit, hari hilang dari pekerjaan, biaya rehabilitasi, cacat atau biaya atau kerugian untuk perbaikan maupun pemulihan kerusakan. Nah, juga prioritasnya itu tentu saja berdasarkan masalah yang paling mungkin untuk diubah. Tadi sudah dibahas juga ya. Masalah tersebut apakah subpopulasi tertentu seperti remaja, wisatawan, atau orang tua gitu. Masalah yang tidak ditangani oleh lembaga lain, apakah ada kebutuhan yang diabaikan, kemudian apakah salah satu masalah merupakan prioritas nasional atau regional gitu ya. Seperti COVID ini kan udah masalah dunia bahkan gitu ya. Fase ketiga adalah diagnosis perilaku dan lingkungan. Nah, masalah perilaku dan lingkungan yang mempengaruhi perilaku dan status kesehatan atau kualitas hidup seseorang atau masyarakat. Penting bagi seorang promotor kesehatan untuk membedakan masalah perilaku yang dapat dikontrol secara individu ataupun harus dikontrol melalui institusi. Apa sih contohnya kalau sesuatu yang bisa dikontrol individu? Ya dalam dirinya sendiri gitu. Sikap dia gitu ya. Kalau dari dikontrol dari institusi ya berupa regulasi ya tentu saja seperti itu. Contoh kasus ini di sini dijelaskan bahwa pada kasus malnutrisi yang disebabkan ketidakmampuan membeli bahan makanan, intervensi pendidikan itu akan mental ya, tidak akan bermanfaat. Sehingga diperlukan pendekatan perubahan sosial untuk mengatasi masalah lingkungan. Jadi kalau kita ngasih edukasi kepada orang yang lagi kelaparan itu nggak bakalan mengubah dianya gitu. Dia kelaparan tuh bukan karena nggak mau makan, karena nggak punya uang. Maka pendidikan yang dilakukan adalah pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan supaya bisa gitu ya mencukupi kebutuhan dia, aksesnya apakah dimudahkan gitu ataukah ada bantuan dan seterusnya. Indikator masalah perilaku yang mempengaruhi status kesehatan seseorang adalah yaitu pemanfaatan pelayanan kesehatan atau utilisasi gitu ya. Kemudian upaya pencegahan, pola konsumsi makan, kepatuhan, upaya pemeliharaan kesehatan sendiri. Langkah-langkah dalam melakukan diagnosis perilaku dan lingkungan yaitu satu, memisahkan faktor perilaku dan non-perilaku sebagai penyebab masalah kesehatan. Kedua, mengidentifikasi perilaku yang dapat dicegah dan perilaku yang berhubungan dengan tindakan perawatan atau non-pengobatan. Misalnya faktor genetik dan demografi ya. Kemudian mengurutkan masalah perilaku dan lingkungan berdasarkan besarnya pengaruh terhadap kesehatan. Mengurutkan masalah perilaku dan lingkungan berdasarkan kemungkinan untuk diubah. Menetapkan perilaku dan lingkungan yang menjadi sasaran program. Setelah itu, tetapkan tujuan perubahan perilaku dan lingkungan yang ingin dicapai program. Nah, fase keempat adalah diagnosis, pendidikan, dan organisasi. Identifikasi dilakukan berdasarkan determinan perilaku yang mempengaruhi status kesehatan seseorang atau masyarakat. Faktor pertama adalah faktor predisposi, yaitu berkaitan dengan pengetahuan, sikap, persepsi, kepercayaan, nilai, atau norma yang diyakini. Jadi ini lebih ke individunya ya. Kemudian faktor pendorong atau enabling factor, yaitu lingkungan yang memfasilitasi perilaku seseorang. Ya bisa dikatakan ini adalah fasilitas pendukung ya, untuk seseorang itu bisa berubah gitu. Kemudian faktor penguat atau reinforcing factor, perilaku orang lain yang berpengaruh seperti tokoh masyarakat, guru, petugas, orang tua, pemegang kekuasaan yang menjadi pendorong kayak gitu.
Langkah selanjutnya adalah menetapkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai berdasarkan faktor predisposisi yang telah diidentifikasi dan menetapkan tujuan organisasional berdasarkan faktor penguat dan pendorong yang telah diidentifikasi melalui upaya pengembangan organisasi dan sumber daya. Fase 5, diagnosis administrasi dan kebijakan. Analisis terhadap kebijakan, sumber daya, dan peraturan yang berlaku yang dapat memfasilitasi atau menghambat pengembangan program promosi kesehatan. Data yang dibutuhkan untuk perencanaan promosi kesehatan dapat diperoleh dari dokumen yang ada gitu ya, record yang ada gitu ya, data-data yang tersedia. Kemudian bisa juga langsung dari masyarakat atau petugas kesehatan di lapangan gitu ya. Yang selanjutnya adalah bisa juga diperoleh dari tokoh masyarakat. Nah, cara pengumpulan data ya tentu saja ya ini adalah contoh-contohnya, yaitu melalui forum group discussion gitu ya. Kemudian melalui forum diskusi, bisa lewat wawancara, observasi gitu. Jadi ini adalah cara kita dalam memperoleh data gitu. Selanjutnya adalah mengembangkan komponen promosi kesehatan. Nah, menentukan tujuan promosi kesehatan. Tujuan mencakup 3 hal. Peningkatan pengetahuan gitu ya. Kemudian peningkatan perilaku dari yang dari yang sembrono, paling tidak mereka akan jadi sadar. Dari yang sadar, mudah-mudahan bisa jadi berubah. Kemudian peningkatan status kesehatan masyarakat. Nah, ini adalah 3 tujuan dalam kegiatan promosi kesehatan. Tujuan ini yaitu tujuan program, ya, tujuan pendidikan dan tujuan perilaku. Menentukan sasaran promosi kesehatan. Nah, ini bagian dari proses ya. Yaitu pertama adalah sasaran langsung, sasaran tidak langsung. Kemudian sasaran promosi kesehatan itu adalah individu dan kelompok atau keduanya gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah menentukan isi promosi kesehatan. Setelah kita menentukan sasaran promosi kesehatan tadi, selanjutnya kita menentukan isi ya dari promosi kesehatan tadi. Nah, komponen isi ini berisi bahan yang akan disampaikan kepada masyarakat gitu ya, atau sasaran kita tadi untuk meningkatkan pencapaian tujuan. Isi pesan ini bisa dibuat menggunakan gambar ya. Kemudian bahasanya juga sesederhana mungkin ya, agar bisa dimudahkan gitu ya, agar bisa dipahami oleh para pendengar gitu ya, sehingga pesan tersebut bisa ditujukan untuk mereka ya, dan diharapkan sasaran ini mau melaksanakan pesan yang kita sampaikan tadi. Jadi ini sangat menentukan ya keberhasilan dari promosi kesehatan ketika kita membuat sebuah isi dari promosi kesehatan itu berdasarkan sasaran yang dituju. Kalau sasarannya anak muda, ya tentu saja bahasanya harus dengan bahasa yang bisa mereka pahami. Bila perlu bahasa yang kita gunakan itu menyesuaikan dengan diri mereka. Misalnya ya penggunaan kalimat gue, lo, dan seterusnya. Ini adalah salah satu model pendekatan kita dalam menentukan isi dalam promosi kesehatan kepada anak-anak muda. Kepada orang tua beda lagi, kepada anak-anak juga beda lagi, tentu saja sangat menyesuaikan. Misalnya kalau anak-anak nih, kalau anak-anak tentu saja mereka kalau ingin mengetahui sebuah informasi ya, terutama informasi kesehatan, mereka lebih suka dengan menyanyi gitu ya, bisa jadi dengan bermain. Nah, ini adalah contoh isi dari sebuah promosi kesehatan kepada anak-anak. Berapa hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan metode promosi kesehatan? Yang pertama adalah aspek yang akan dicapai. Pertama, aspek pengetahuan. Nah, tentu saja ya metodenya adalah penyuluhan langsung, ngasih tahu langsung. Atau juga bisa dengan pemasangan poster, spanduk, dan penyebaran leaflet gitu ya. Bisa juga lewat ceramah gitu ya. Ini adalah salah satu model dalam proses untuk mencapai sebuah aspek pengetahuan. Kemudian aspek sikap melalui metode memperlihatkan foto ya. Ketika melihatkan foto orang yang kena COVID misalnya, maka sikapnya akan berubah gitu ya. Atau dengan film. Nah, ketika dia melihat film gitu ya,
itu kan dibangkitkan rasanya gitu ya. Walau kemudian ada video juga. Jadi setelah dia melihat video gitu ya, maka dia akan cenderung lebih mempunyai sikap yang lebih respect dan seterusnya. Kemudian aspek keterampilan ya tentu saja dengan memberikan simulasi atau contoh gitu ya, mencoba gitu ya dari apa yang sudah disampaikan. Kemudian sumber daya yang dimiliki masyarakat, yang ketiga yaitu jenis atau jumlah sasaran. Menentukan media yang digunakan. Jadi tentu saja ya kalau eh, kepada rumah tangga, tentu saja media yang paling efektif ya. Ini juga berdasarkan eh, apa namanya pengalaman di lapangan juga. Kalau ke rumah tangga itu lebih efektif pakai leaflet, pakai buku bergambar, benda nyata seperti buah-buahan, sayur-sayuran. Karena kalau cuma tulisan saja, biasanya rumah tangga ini ya yang kita jumpai di Indonesia ini, khususnya yang ada di daerah-daerah pelosok itu, masih banyak yang buta huruf. Makanya media yang kita gunakan adalah media yang bergambar sehingga lebih mudah diingat oleh mereka. Misalnya dalam COVID, kita mau edukasi tentang COVID, maka kita untuk mengedukasinya, mengedukasi gerakan 3M misalnya, menggunakan masker, mencuci tangan, kemudian juga menjaga jarak, itu disertakan dengan gambar supaya mereka mengetahui, oh ternyata pesan kunci untuk menghindari COVID itu adalah 3M ini. Jadi apa namanya disesuaikan gitu ya, jumlah sasarannya siapa, jumlahnya juga itu menentukan media yang akan digunakan. Nah kalau di tempat kerja dan sekolah itu lebih cenderung lebih baik menggunakan papan tulis, flip chart, poster, leaflet, buku cerita bergambar ya. Jadi kalau di tempat kerja eh, lebih variasi lagi karena mereka juga mempunyai tingkat pendidikan yang lebih baik biasanya ya. Jadi sudah bisa kita gunakan menggunakan papan tulis dan sejenisnya. Nah, kalau masyarakat umum karena banyak ya, jadi kita menggunakan poster, spanduk, leaflet gitu ya, atau wayang gitu ya kalau di Jawa, kalau di Palembang apa ya, Dulmuluk ya kalau Palembang. Jadi ini adalah salah satu media yang kita gunakan sesuai dengan jumlah sasaran. Kalau semakin sedikit ya akan lebih beda lagi gitu media yang digunakan. Ini menyusun rencana evaluasi ya, dijabarkan kapan evaluasi akan dilaksanakan, di mana akan dilaksanakan, siapa saja yang ikut gitu ya, kelompok sasaran mana dan siapa yang akan dievaluasi. Kemudian menyusun jadwal pelaksanaan. Itu saja untuk sesi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.